Waktu kita dalam masa kesesakan khususnya, disitulah kita perlu naik lebih lagi. Naik kelas dalam segala sesuatu, doa kita perlu naikin lagi kadarnya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Setiap kali kalau ditanya gimana kabarnya, pasti jawabnya luar biasa ya. Nggak ada yang kayak bagaimana kabarnya, aduh saya lagi empet banget nih, aduh saya lagi sesek nih, aduh saya lagi galau nih, aduh saya lagi, udah jujur aja lah. Tapi saya tahu apa yang kalian perkataan itu semuanya perkataan iman ya. Nah, karena beriman semuanya baik-baik saja. Oke, beberapa waktu belakangan ini Hong Kong lagi banyak angin besar, hujan besar ya. 1 minggu ini aja kita hujan hitam 2 kali. 2 minggu yang lalu kita terpaksa gak bisa ibadah karena Typhoon 10 ya saudara. Memang kita nih secara kita kalau di Hong Kong memang karena posisinya gitu ya. Jadi memang sering banyak angin yang typhoon seperti itu ya saudara. Tapi kalau kita mau jujur juga saudara, dalam hidup kita juga kadang-kadang gitu ya guys. Enggak selamanya cuaca hati kita tuh cerah terang benderang selalu, ya enggak? Iya, seringkali juga kadang-kadang ada juga tuh typhoon-typhoonnya ya kan, typhoon 1, typhoon 3, kadang-kadang sampai typhoon 10 juga tuh suasana hati, ya kan? Nah, tapi memang ini yang memang gembala pembina kita juga sampaikan. Kalau mau jadi murid itu memang enggak mudah, karena kenapa? Mesti diproses. Mesti ngelewatin api, mesti ngelewatin ya itu badai, tofan, silih berganti, ada lagunya kan, meskipun badai silih berganti, sambil nangis-nangis ya, ku tetap, amin, bener ya. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh saudara ya, dari Daud. Ternyata Daud yang suka nyanyi itu saudara, Daud yang memang suka bermazmur itu, dia juga kehidupannya enggak rata baik-baik terus gitu ya saudara ya, tapi dia juga ngalamin banyak proses dalam kehidupannya ya, khususnya di Mazmur pasal yang ke-69 itu tuh kalau kita baca firman Tuhan saudara ya, di Alkitab saudara, yang apalagi yang masih buku modelnya saudara ya, itu ada perikopnya, judulnya, topiknya tuh doa dalam kesesakan gitu ya. Jadi ini tuh curahan hatinya Daud pada waktu dia memang mengalami banyak proses dalam kehidupannya. Mazmur 69 kita mau baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 dulu. Nah, saya ingin ajak kita semua baca bersama-sama. Lalu saudara, kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab itu, bacanya jangan buru-buru demi untuk setoran ke ketua grup gemar, ya kan? Baca pokoknya pokoknya udah laporan, udah baca sekian pasal gitu kan. Tapi yang dibaca apa? Emboh gitu. Jadi kalau lagi baca firman itu sambil bayangin kondisinya pada saat itu Daud tuh namanya aja udah, judulnya aja udah doa dalam kesesakan. Jadi kita coba bayangin posisi Daud pada saat itu tuh seperti apa gitu ya. Oke, Mazmur 69 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca dulu. Yang sebelah kanan itu untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Jadi ini asli Daud yang nulis ya. Kita baca berikutnya pelan-pelan, oke? 1, 2, 3. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terpelosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas.
Nah saudara, jadi ini kalau kita baca lagi terus sampai bawah-bawahnya ini sampai ayat 13, itu masih curahan hatinya Daud. Kita bisa bayangkan kondisi Daud pada waktu itu, dia tuh tenggelam dalam penderitaan. Dia bilang seperti tenggelam dalam air. Kalau nyemplung ke air bisa berenang masih gak apa-apa lah, udah gak bisa berenang, tenggelam di dalam air itu rasanya seseknya kayak apa, mengharapkan ada udara untuk kita bisa bernafas. Dia tuh, dan dia katakan tenggelam dalam penderitaannya ini saudara ya. Lalu dia ngalamin dikelilingin musuh. Waduh, kayaknya gak ada yang pro sama dia. Kayaknya apa-apa salah aja gitu. Apa-apa kayaknya wah ini semua orang gak ada yang belain dia. Dia merasa dikelilingi sama musuh-musuhnya. Dan dia juga ngalamin dia difitnah. Ada yang pernah mengalami seperti itu. Nggak salah tapi dipersalahkan. Apalagi zaman sekarang, wah disebarluaskan sosial media, semua viral. Taunya nama kita jelek aja gitu saudara ya. Tapi saudara, waktu dia dalam keadaan seperti ini, dan ini juga mau mengajarkan buat setiap kita, waktu kita ada di dalam masa kesesakan, sedang diproses sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Satu, ini yang dilakukan oleh Daud saudara ya. Mazmur 69 ayat yang ke-14 kita baca sama-sama ya. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Dalam masa kesesakan apa yang harus kita lakukan? Nomor satu yang dilakukan oleh Daud adalah berdoa. Justru makin kita dalam kesulitan, justru disitulah tempat kita yang paling tepat untuk kita berdoa berseru-seru lebih lagi saudara. Jangan cari nomor satu, boleh sih nyari teman, tapi nomor satu mesti inget Tuhannya dulu. Jangan sampai waktu abis dimarahin majikan mungkin, wah abis berantem sama suami, lalala, pokoknya banyak lah macam gitu. Langsung ingetnya telepon gembala kulku, gembala tolong gembala, ini dombamu sedang mengalami penderitaan gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi ingat nomor satu, kita punya gembala agung Tuhan Yesus ya. Jadi nomor satu berdoa dulu sama Tuhan ya. Waktu lagi 2 minggu yang lalu ya, waktu saya share di Menara Doa Jumat, berapa banyak yang ikut Menara Doa Jumat? Oh banyak juga ya. Yang lain yang belum ngacung masih bisa kok. Maksudnya Zoom itu kan sampai 300 gitu kan. Kita selama ini 260. Tuh masih ada slot 40-an, kalian masih bisa join saudara ya. Wah itu kita kalau di Menara Doa, jujur aja buat kita yang sharing, kita pun kalau sharing di Menara Doa tuh kayak tantangan tersendiri, kayak porsinya kayak lebih berat gitu loh dibandingin kalau porsi umum gitu ya. Jadi kalau masuk di Menara Doa Jumat langsung kayak naik level gitu loh. Maksudnya firmannya segala macamnya tuh kayak kita yang mau sharing tuh kayak wah ini mesti sungguh-sungguh nih gitu ya. Di situ Tuhan taruh kita belajar waktu itu tentang Elia. Masih ingat yang ikut Menara Doa ya. Nah Elia juga pernah ngalamin masa kesesakan di mana ngalamin masalah dia menghadapi 450 nabi Baal. Ingat cerita itu saudara? Nah waktu dia udah berhasil nih, saya cerita cepetnya aja ya. Waktu berhasil sudah mengalahkan nabi-nabi Baal itu saudara ya, Elia itu enggak selesai masalahnya sampai di situ karena punya masalah yang lain. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Kayaknya masalah satu udah selesai, lumayan lah lega dikit gitu ya. Tapi ternyata masalah yang lain udah di antrian berikut. Udah ada lagi masalah yang kedua lagi. Baru kayaknya napas bentar gitu. Kayaknya wah baru haleluya puji Tuhan. Udah ada lagi masalah ngantri di belakangnya. Elia juga pada waktu itu begitu. Dipikirnya udah selesai nih ngadepin 400 nabi-nabi Baal, udah menang nih. Menang. Mereka tahu bahwa Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang disembah oleh Allah Israel. Tapi ntar dulu masih ada masalah yang berikutnya, yaitu apa? Mereka pada waktu itu mengalami kekeringan 3,5 tahun, gak ada air. Ya, gak ada hujan. Karena gak ada hujan jadi kekurangan air seperti itu. Nah, yang dilakukan Elia juga pada waktu itu ya. Nah, ini Elia pada waktu itu yang dia lakukan adalah dia berdoa bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya.
Saya pakai rok agak susah untuk praktekin ya. Tapi saudara kira-kira bisa bayangin ya, si Elia dia bukan hanya berdoa seperti kita biasa berdoa, tapi dia berdoa saking sungguh-sungguhnya, dia sampai membungkuk ke tanah, sampai nungging lah istilahnya gitu ya, sampai nyung slep. Dan ini catat garis bawahi, Elia tuh naik ke puncak gunung. Dia naik ke atas. Ini pesan Tuhan yang sungguh-sungguh kita tangkap. Waktu kita dalam masa kesesakan khususnya, disitulah kita perlu naik lebih lagi. Naik kelas dalam segala sesuatu, doa kita perlu naikin lagi kadarnya. Nanti yang poin yang kedua juga kita semuanya pokoknya mesti naik nih. Naik ke puncak gunung, naik ke tempat yang lebih tinggi. Ini hal yang pertama yang perlu kita kerjakan. Berdoa. Katakan berdoa. Lalu yang berikutnya kembali kepada si Daud tadi. Yang kedua Mazmur 69 ayat 31. Dia bilang, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Yang kedua adalah ini sebenarnya hal yang sepele, yang udah tahu sih sebenarnya. Tapi seringkali kita perlu diingetin lagi saudara. Ya, supaya kita ingat mempraktekkan. Kalau tadi yang pertama berdoa, yang kedua dalam masa kesesakan ini yang dilakukan oleh Daud. Justru dia nggak berhenti memuji Tuhan. Dia bilang, aku akan memuji Tuhan. Artinya ada satu kemauan dari diri untuk mau melakukan puji Tuhan. Kak, kalau lagi seneng memuji Tuhan gampang ya. Yeay, gajian, naik gaji pula. Ini tanggal muda ya, siapa yang udah gajian? Kalau udah gajian aja, wah kipas-kipas duit, seneng nyanyi, hatiku penuh nyanyian gitu kan. Aduh, tapi kalau lagi dalam masa kesesakan disuruh muji Tuhan, aduh ini kayak bertolak belakang nih. Hati sama mulut itu fales. Hatinya kemana, mulutnya kemana gitu ya, nadanya kemana gitu, nggak nyambung, susah. Nah justru itulah kita perlu mempersembahkan korban pujian. Itu dia. Justru makin susah tapi kita paksakan, seperti di sini Daud saudara ya, dia bilang aku akan memuji Tuhan, memuji-muji nama Allah. Walaupun di sebelum-sebelumnya Daud tuh lagi curhat sama Tuhan, dia dalam masa kesesakan, aku nih lagi ngalamin seperti tenggelam gitu ya, tapi dia memutuskan untuk mau memuji Tuhan tetap. Amin. Berapa banyak yang mau tetap memuji Tuhan walaupun dalam masa kesesakan, proses macam. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita merindukan terobosan, nah, berapa banyak yang merindukan terobosan? Terobosan tuh macam-macam ya. Bisa diterjemahkan macam-macam. Ya, apa yang kau sedang rindukan, apa yang sedang kau doakan, apa yang sedang kau cita-citakan, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu kan ya. Berdoa untuk dirimu sendiri, untuk jiwa-jiwa, untuk kalian gitu ya. Kalau kita merindukan sesuatu terjadi, merindukan terobosan, nggak ada lain, nggak ada bukan, kita perlu naik lebih tinggi. Doa kita naikin lebih tinggi. Pujian penyembahan kita perlu naikin lebih tinggi lagi. Saudara tahu apa bedanya burung Raja Wali sama burung emprit? Burung emprit itu burung yang kecil ya saudara ya. Itu kalau burung yang kecil itu saudara, dia ada angin, pasti otomatis kalah sama angin. Ya bodinya aja udah kecil, emprit gitu kan ya. Boro-boro mau Typhoon 10, sudah gelempangan nggak tahu kemana kali ya gitu. Nah itulah sebabnya nggak ada burung emprit di Hong Kong, kasihan ya kalau ada Typhoon bisa tewas semua kali itu. Tapi kalau burung Raja Wali itu hebatnya saudara ya, burung Raja Wali itu dia kalau ada angin, ada badai, ada hujan, geledek, petir nih di bawah, dia akan terbang justru naik lebih tinggi lagi, dia akan gaspol, dia terbang ke atas supaya apa? Badainya biar di bawah.
dianya yang di atas. Nah, maksudnya kita perlu naik lebih tinggi tuh supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan badai, topan dalam kehidupan kita. Makanya kita naik lebih tinggi. Jangan di bawahnya di ayun-ayunin sama si badai, kitanya bisa wah goncang. Udah gak gereja-gerejaan lagi. Gue lagi ada masalah, biar gue selesai dulu masalah. Lah makin gak selesai-selesai makin gak cari Tuhan. Gak gitu konsepnya. Justru Tuhan izinkan kesesakan datang, badai datang dalam hidup kita supaya kita mengejar Tuhan lebih lagi. Amin. Dan di situ kita akan mengalami terobosan, akan mengalami pertolongan Tuhan pada waktu kita mendekat lebih lagi sama Tuhan. Karena kenapa? Makin kita banyak berdoa, makin kita dengar suara Tuhan. Makin kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kadang-kadang Tuhan tuh bisa berbicara lewat pujian loh. Ya, bahkan dalam lagu praise sekalipun, pernah gak kalian ngalamin? Lagu praise kan biasanya jingkrak-jingkrak ya kan? Tapi lagu praise sekalipun kita bisa meleleh air mata. Karena kenapa? Tuhan ngomong sesuatu gitu buat kita. Tadi kita nyanyi Gandol Gusti ya kan? Semuanya goyang, deng 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 deng, Gandol Gusti, jeng jeng, Gandol Gusti. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh itu perhatiin setiap kata-katanya. Aduh Tuhan, emang susah buat gandol terus sama Tuhan nih. Di situ Tuhan bisa berbicara buat setiap kita. Maunya seperti itu, gandol, Tuhan mampuin aku supaya aku bisa terus pegangan sama Tuhan, jangan sampai lepas, supaya kalau taifunnya datang aku tetap punya pegangan gitu kan. Lah tapi kalau kita kabur sana kabur sini, maaf ya kak hari ini gak cool dulu, hari ini gak ibadah dulu, mau nganter barang, inilah itulah, kan kadang-kadang suka gitu tuh yang di luar ya kan. Makanya gak di sini. Kadang bingung gue, emang ntar barang gak bisa ntar lagi apa ya? Alasan aja, inilah itu, biar apa? Biar gak kekul, biar gak ke gereja gitu kan. Aduh, tolong ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Nah oke, hari ini kita belajar dari dua tokoh ya, dari Daud dan dari Elia. Balik sekarang ke si Elia. Elia kan tadi udah naik ke puncak gunung ya kan, ke puncak gunung Karmel. Tapi ternyata gak cukup sampai di puncak gunung itu. Setelah satu masalah selesai, untuk ada terobosan yang lebih lagi, dia kan udah di puncak nih, kayak kita nih ya, sekarang kita di lantai 14. Udah paling top kan, udah paling atas nih, di gedung ini ya kan. Tapi tuh kita masih ada lagi sebenarnya top of the markotopnya lagi. Iya bisa beneran, bisa naik lagi satu lagi nih. Tapi nggak pakai lift, pakai tangga. Tapi sekarang dikunci. Dulu kita waktu belum dikunci, kalau ada kembang api kan kita suka naik ke atas ya kan. Nggak boleh sekarang saudara, karena bahaya juga sih memang. Nah jadi si Elia itu, dia udah ada di puncak, dia bareng sama bujangnya. Dia bilang apa? Naik lagi ke atas. Udah di atas, masih tetap naik lagi ke atas. Makanya saudara jangan merasa gue udah di atas kok, udah deket gue sama Tuhan, udah ikrip banget gue sama Tuhan. Tuhan baru dehem aja gue udah ngerti Tuhan maunya apa gitu. Di atasnya atas tuh masih ada atasnya lagi. Jadi gak ada puasnya, gak ada berhentinya. Kita jangan merasa, wah aku udah cukup deket kok sama Tuhan, ini udah di atas, ini udah di tempat yang tinggi. Elia bilang, ini belum sampai ke puncak banget, masih bisa naik lagi ke atas. Dia bilang sama bujangnya, naik lagi ke atas, coba kamu lihat ke arah laut. Ini pas banget nih, sea view kan. Ini sebenarnya kalau pengen gue praktekin nih biar lebih jelas nih saudara ya. Cuman kasihan saudara. Saudara bayangin aja ya, kita udah di lantai 14. Saya suruh bujang Titi misalkan. Ti, naik Ti ke atas Ti. Siap tuh kan dia kan, oke langsung naik ke atas, tuk naiklah ke atas dia. Suruh ngelihat ke arah laut ada apaan. Dia turun lagi sekali. Nggak ada apa-apaan Kak Feli, adanya itu kapal, ada apa lagi di sana. Sekarang lagi belerek ya, nggak kelihatan berkabut, nggak ada apa-apa. Turun, naik lagi sekali lagi Ti, naik lagi. Sampai berapa kali? 1 sampai 6 kali. Dia bolak-balik, si bujangnya itu bolak-balik, nggak ada apa-apaan. Coba kita disuruh sesuatu, biasanya kita tuh punya batas ya. Sekali, oke, gua ampunin. Kedua kali, gua ampunin. Sekali lagi dapat payung loh ya. Biasanya kenapa limit manusia itu cuma 3 ya?
Karena juara biasanya cuma 3 kali ya. Sekali lagi lu lakuin kayak gitu, tiada maaf bagimu. Ini si bujang ini, kita lihat belajar di sini, dia tuh ada ketaatan yang terlibat di situ. Jadi waktu kita pengen sesuatu terobosan yang lebih lagi, dibutuhkan unsur yang pertama, dibutuhkan ketaatan. Kita disuruh apa sama Tuhan? Nuruto. Tepok kiri kanannya, nuruto. Ini bukan bahasa Jepang ya, nuruto. Taat aja. Kita punya vocab bahasa Jepang baru, nuruto. 6 kali pertama itu 6 kali bolak-balik. Ini kalau tangga masih mending, ini nanjak puncak gunung ya. Gunung itu injekannya nggak semulus tangga, stepnya sama. Gunung itu dia terjal. Siapa yang suka hiking? Tahu kan kalau hiking itu kalau mau ke puncak, wah itu lumayan saudara tantangannya. Tapi dia nurut 6 kali nggak ada apa-apa. Oke, balik. Bentar lagi naik lagi gih ke atas. Naik lagi gih. Yang nyuruh juga capek kali udah 6 kali. Tapi saudara, di sini kita lihat si bujangnya ini taat, saudara. Mau naik ke tempat yang lebih tinggi terus sampai 7 kali. Ya. Nah, kita lihat di sini ada ketaatan dan pantang menyerah. Udah berapa lama kalian berdoa buat masalahmu? Setahun? 2 tahun? Baru 2 tahun. Kan 1000 harinya manusia, 1 harinya Tuhan. Buat Tuhan mah baru berapa detik. Sabar. Ya kan? Hitungan waktunya Tuhan sama kita kan gak sama. Ya kan? Makanya di sini kita butuh, kalau kita udah taat, tapi juga kita mau terus getol saudara ya. Gak menyerah. Baru 3 kali, aduh capek, aduh udah ngos-ngosan, udahlah gak ada apa-apa kok, dari tadi juga gak ada apa-apa. Tapi dia lihat si bujangnya ini, dia mau terus naik lagi, nurut dia. Dan pantang menyerah, ini yang perlu kita kerjakan, ini yang perlu kita lakukan. Setelah dia 7 kali seperti itu, saudara, apa yang berikutnya? Yang ke-7 kali baru kelihatan, wah awan kecil sebesar telapak tangan. Ke-7 kali baru kelihatan, ya. Ada awan kecil sebesar telapak tangan. Itu cuman ada awan aja udah senengnya luar biasa. Karena kenapa? Dia tahu, dia ngerti. Setelah ini walaupun tandanya cuman kecil sepele, tapi sedikit lagi, sebentar lagi hujan lebatnya turun. Amin. Nah karena itu syukuri setiap hal kecil. Biasanya ini si anak ini nih nggak pernah boro-boro mau makan. Sekarang udah mulai loh, dia ngikutin kita loh, mau makan doa dulu. Itu awan sebesar telapak tangan. Syukuri, ya. Jangan mintanya langsung, kan mau terobosan yang besar, langsung dong pertobatan, langsung dong dibuang semua rokoknya, apanya, langsung berubahnya total. Nggak bisa Tuhan kerjakan seperti itu, tapi kita mau mulai hal yang kecil kita syukuri. Ya, kemarin hari Sabtu di kesaksiannya pengkhotbah hari Sabtu kemarin, saudara, dicerita bagaimana suaminya mulai ada tanda-tanda awan sebesar telapak tangan. Tiba-tiba gak pernah ke gereja, minta amplop persembahan. Gitu. Wah itu saya udah pengen teriak tuh di belakang. Awan sebesar telapak tangan. Udah pengen gue teriakin gitu saudara ya. Tapi itu bener-bener waktu kita melihat, kita berdoa saudara untuk sesuatu. Dan mulai ada perubahan walaupun kecil. Kita sorak-sorai di hadapan Tuhan. Tuhan makasih Tuhan. Ini awan sebesar telapak tangan Tuhan sedang kerjakan hari ini. Amin saudara ya. Nah jadi dari sini saudara ya, ingat tadi beberapa hal yang tadi. Dan ini sedikit lagi dari tadi yang kita lihat si Daud kerjakan, Elia kerjakan. Dia kan tetap mau memuji, dia tetap mau menyembah. Nah ada 3 aspek dalam penyembahan. Yang pertama tadi waktu kita lihat di ayat yang 31, memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu perlu ada kehendak, ya. Ada hatinya kita mau nih. Jadi melibatkan kehendak kita. Bukannya otomatis dipencet langsung bunyi, enggak. Kitanya yang harus mau.
paksakan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, saudara ya, kita harus mengerti bahwa waktu kita menyembah Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Di Mazmur 69 ayat yang berikutnya, itu tuh menyenangkan hati Tuhan. Jauh menyenangkan hati Tuhan daripada persembahan yang kita berikan. Ntar dulu, jangan dipotong sampai di sini, jangan stop sampai di sini, jangan dipikir, oh kalau gitu gak usah kasih persembahan. Muji Tuhan aja gue yang banyak, ini persembahanku Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Tapi kolektor gak dikasih, ntar dulu guys, beda konteks ya gitu. Kita tetap persembahan kita, apa yang kau tabur itu yang akan tuai kan gitu. Mau menuai materi nggak? Mau. Kalau mau menuai materi perlu menabur juga kan gitu. Tapi di sini maksudnya adalah Tuhan itu seneng loh dengan pujian penyembahan kita. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan jauh lebih seneng persembahan hati kita. Bahkan dibilang pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, lembu jantan, ya, daripada Hongkong dolar, rupiah. Ya, sekarang zaman bila terjemahin sendiri. Nah, lalu yang ketiga ini saudara ya. Yang ketiga, penyembahan itu berdampak kepada orang lain. Jadi gak cuma dampaknya kepada diri kita sendiri, kitanya dikuatkan, berdampak kepada Tuhan, Tuhannya disenangkan, tapi ada yang ketiga adalah berdampaknya kepada orang lain. Saudara masih ingat kemarin waktu kita ulang tahun gereja ada drama di situ? Saudara ya, itu dramanya beneran, asli, kesaksian hidup, kesaksian dari si kelompok cool ini. Dan ini bocoran sedikit saudara ya, rahasia. Itu dari yang memperagakan di drama itu, sebenarnya bukan memperagakan ya, beneran anggota cool di drama itu saudara. Itu ada 3 orang, itu yang masih dari seberang, tapi rajin banget ikut cool. Ya itu yang waktu ditanyain, kenapa kok kamu kok mau ikut kita gitu. Itu yang waktu ada dialog itu kan, itu bener-bener dari hati mereka yang dibilang rasanya adem, rasanya seneng, gak kepengen, kalau libur tuh gak pengen ke tempat lain, pengennya ngumpulnya sama cool gitu. Itu mereka ngalamin dampak dari apa yang kita kerjakan saudara. Ya, dan mereka jadi betah saudara. Di cool itu mereka betah banget gitu. Walaupun ini masih OTW nih kan ya. Nah, tapi udah bener-bener nih awannya bukan sebesar telapak tangan lagi nih. Udah sebesar mulai segede kepala mungkin gitu ya. Telapak tangan. Nah, kayak gitu saudara ya. Jadi termasuk juga yang kerja di rumah saya itu juga masih dari seberang. Tapi dia sering ngomong gitu saudara. Kalau kan suka ikut kesini nganterin oma gitu kan, ikut ibadah, kadang aku suka tanyain, gimana tadi di gereja? Ya orangnya baik-baik katanya, adem katanya gitu. Itu bahasanya mereka emang begitu saudara ya ternyata ya. Ya rasanya adem gitu, maksudnya ya kita ngerti terjemahannya damai sejahtera, maksudnya gitu ya, ada damai sejahtera. Jadi seneng gitu ada di tengah-tengah kita. Nah ini saudara, jadi penyembahan kita itu dampaknya itu gak cuma menyenangkan hati Tuhan, kitanya sendiri dikuatkan, tapi berdampak juga kepada sesama kita. Nah makanya kan firman Tuhan bilang waktu kita meninggikan nama Tuhan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Amin. Oke, sekarang kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya saudara, dari semuanya ini tadi yang kita sampaikan, dalam kesesakan apa yang kita perlu kerjakan? Apa? Apa? Dalam masa kesesakan, mari kita mau naik lebih tinggi, mengatasi badai. Biar badainya di bawah, kita naik lebih tinggi. Lebih tinggi dalam apa? Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan kita. Bagai Raja Wali. Mau berdiri boleh berdiri. Badai gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ayo sayap-sayap burung Raja Walinya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi
Saya akan tutup dengan satu kesaksian, tapi sebelumnya aku mau kasih teka-teki receh jadul dulu. Zaman dulu ada teka-teki, ya ini receh banget sih. Harusnya kalau yang pantaran sama aku tahu nih. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Iya bener. Berarti seumuran kita. Bagaimana cara masukkan gajah ke kulkas? Buka kulkasnya, masukin gajahnya, udah tutup. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke kulkas? Buka kulkasnya, keluarkan gajahnya. Iya bener. Buka pintu kulkasnya, keluarin dulu gajahnya, baru jerapahnya masukin. Tutup. Oke. Ini ada hubungannya sama yang aku cerita ya. Jadi beberapa tuh sebelum ulang tahun gereja, boleh dibilang beberapa bulan kali ya sebelum ulang tahun gereja, itu kan sibuk banget kan masa persiapan gitu kan. Di tengah-tengah sibuknya lagi masa persiapan mau ulang tahun gereja, biasalah kalau ada acara khusus pasti aku suibuk pol gitu kan. Di tengah-tengah sibuk itu tuh selama beberapa waktu lagi sibuk-sibuknya itu, di kulkas aku tuh ada gajah, saudara. Gajahnya apa? Artinya maksudnya gini, aku tuh lagi banyak pikiran nih. Pikiran urusan kerjaan, dan seperti Daud yang tadi kita baca, aku ada di masa kesesakan tuh selama beberapa waktu. Karena kenapa? Ada masalah sesuatu lah gitu. Itu tuh jadi sampai hampir setiap malam aku tuh gak bisa tidur. Tidurnya jam 3, setengah 4, jam 4. Bahkan hari malam terakhir kita mau ulang tahun gereja tanggal 1, itu malamnya saya tidur jam 6, baru tidur jam 6 pagi. Sedangkan jam 10 udah mau ditempatkan. Nah, jadi itu aku gak bisa tidur parah karena kenapa? Itu pikirannya tuh lagi banyak banget. Emang aku ngerti, karena aku udah ngalamin, yang namanya dalam kesesakan itu susah untuk keluarin gajah nih. Untuk keluarin pikiran, perasaan, kesumpekan, kesesakan, itu emang susah. Teorinya tadi kita udah dapet, naik ke tempat yang lebih tinggi, doa, pujian, penyembahan. Untuk bisa lakuin itu emang gak gampang, susah banget. Apalagi ada banyak nih yang lagi ngisi di pikiran kita sendiri. Yang ada adalah overthinking, pikirannya gak bisa diem gitu loh. Badannya capek, aku sampai pernah, aku sengaja keluar kamar, aku beberes, bersih-bersih, ngapain gitu, jam 3 saudara, biar capek maksudnya. Tetep aja gak tidur juga, karena kenapa? Yang bikin gak bisa tidur tuh bukannya badannya, otaknya, pikirannya gitu. Ini gajahnya mesti dikeluarin nih, gak bisa nih untuk masukin jerapahnya ke dalam ini, mesti dikeluarin nih gitu. Untuk bisa sungguh-sungguh, iya doa, iya memang doa sudah gitu, tapi kayak gak connect aja, masuk ke tempat tingginya tuh susah banget gitu. Akhirnya puji Tuhan, tahun gereja selesai, malamnya kan aku langsung terbang ke Indo kan. Tanggal 4-nya Juli itu adalah wedding anniversary kami ke-22. Nah, di situ Tuhan kasih hadiahnya, kami ikut Planet Shakers kan, konser di SICC. Dan di konser itu, disitulah Tuhan pulihin, gajahnya dikeluarin. Di situ ada dua lagu yang kena banget. Yang pertama yang tadi sebelum firman kita nyanyiin, yang sekarang juga kemarin juga MDPJ kita nyanyiin kan, yang Holy Spirit itu. Dan ada satu lagu lagi, judulnya Miracle Worker. Judulnya aja udah Miracle Worker ya. Itu belum tahu lagu itu pada saat ikut konser tuh, aku belum tahu lagu itu. Tapi itu lagu kayak ngomong banget ke aku gitu secara pribadi. Nanti Levi akan bantu aku nyanyiin juga lagunya. Coba perhatiin setiap kalimat, setiap kata. Saya ada munculin terjemahannya juga, ada di situ. Dan inilah yang Tuhan ngomong ke aku secara pribadi.
through valleys deep, I won't fear, 'cause I know you're with me. I know you'll meet me. When I walk through valleys like finest gold, my faith you're refining. This will define me. You set the table before me. I'm overwhelmed by your mercy. You are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able, and forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Levi lanjutin. Kita perhatiin ya liriknya. Waktu kita ada di dalam badai, dalam kesesakan itu tadi, ada angin, ada gelombang, semuanya kan takluk kok sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus naik ke tempat tinggi, kejar damainya Tuhan. You set a table before me. I'm overwhelmed by your mercy. You are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able, and forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. I'm walking up. Perhatiin ya kata-katanya ya. Setelah ngelewatin ini semua, kita akan keluar dengan satu kesaksian, dengan satu kemenangan, dengan satu kuasa. 'Cause you're gonna turn it around. My God will turn it around. You take the things that were meant to happen. You sing it all to reveal your glory. So I'm walking out with a shout, rejoicing, 'cause you're gonna turn it around. My God will turn it around. You are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able, and forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Apakah abis itu masalahnya udah selesai? Belum selesai. Sampai sekarang pun belum happy ending sih. Tapi saya udah bisa tidur. Kenapa? Karena gajahnya sudah kukeluarin. Dan masih menanti-nantikan jawaban Tuhan yang terbaik. Tapi dalam masa penantian ini, ayo kita percaya Tuhan sanggup kok. Gak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Dan akhirnya kita percaya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Dan kita mau percaya bahwa setelah ini justru semakin besar badainya, semakin dalam kesesakannya,
semakin dahsyat prosesnya, semakin luar biasa kesaksiannya. Amin. Berapa banyak yang membutuhkan mujizat dari Tuhan hari ini? Bangkit berdiri sama-sama yuk, katakan sama-sama. You are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus, you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Sementara musik terus naikkan pujian ini. Tundukkan kepala yuk. Berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan dan membutuhkan kelepasan dari kesesakan yang mungkin kau alami hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ora basyaka rabata.